Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Erika. Aku merupakan mahasiswi di 4 Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Dan kali ini aku mau membawakan materi terkait dengan suku bunga. Nah, materi apa saja sih yang akan aku bawakan? Kali ini aku mau bawain materi terkait dengan suku bunga. Sebelum memasuki materi inti terkait suku bunga, aku pengen jelasin apa aja sih yang mau aku bahas dalam video kali ini. Nah, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan dan apa saja sih lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian terkait suku bunga dan jenis-jenisnya. Yang ketiga yaitu pengaruh suku bunga terhadap perekonomian. Dan materi yang keempat yaitu suku bunga kredit dan simpanan bank. Yang kelima yaitu suku bunga pada lembaga keuangan non-bank. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama apa sih suku bunga dan apa aja sih materi yang bakal dibahas, kalian tetap tonton videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum kita membahas materi mengenai suku bunga, aku pengen ngejelasin dulu nih terkait dengan bank dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan memiliki 3 kegiatan, yakni yang pertama, menghimpun dana, yang kedua, menyalurkan dana, dan yang ketiga, memberikan jasa bank lainnya. Contoh lembaga keuangan bank yaitu bank milik pemerintah, ada BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada bank swasta seperti BCA, Maybank, Megabank, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu ada bank pengkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan suatu badan atau usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, akan tetapi tidak menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga seperti saham atau obligasi dan menyalurkannya dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan dan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Contoh dari lembaga keuangan non-bank yaitu perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti dari suku bunga. Yang akan menjadi pembahasan kali ini ialah terkait suku bunga dengan kegiatan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank dalam memberikan jasa. Nah, kalian pernah bertemu istilah bunga, suku bunga, atau tingkat suku bunga nggak sih? Apa perbedaannya? Dilansir dari Tokopedia.com bahwa pengertian bunga ialah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan kekuatan atau kesepakatan. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Atau pengertian lainnya yaitu timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atau pemberi pinjaman atas dana yang dipinjamkan ke debitur atau penerima pinjaman. Biasanya modal dinyatakan dalam jumlah persen. Nominal yang harus dibayarkan adalah sekian persen dari total pinjaman atau nominal yang harus diberikan oleh pihak lembaga keuangan sekian persen dari total jumlah tabungan. Nah, sekarang kita ilustrasikan. Misalkan Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga pinjaman sebesar 2% per bulan. Maka bunga yang harus dibayarkan Pak Budi ialah 15 juta dikalikan 2%, yaitu sama dengan 300.000. Akan tetapi, jangan dikira bahwa bunga hanya untuk orang yang memiliki pinjaman. Dalam konteks investasi, bunga memiliki makna tersendiri. Bunga dalam investasi adalah keuntungan dari investor atas dana yang dia investasikan. Perhitungan bunganya juga sama dengan konteks pinjaman, yaitu dinyatakan dengan persen. Misalnya, Budita menginvestasikan uangnya 20 juta di reksadana dengan keuntungan 5% per tahun. Maka keuntungan yang diperoleh Budita ialah 20 juta dikali 5%, yaitu sama dengan 1 juta setiap tahunnya. Nah, itu sekilas mengenai bunga bank. Ingat bahwa lembaga keuangan bukan hanya lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan non-bank. Nah, karena kita tadi sudah membahas terkait dengan bunga, sekarang kita akan membahas pengertian dari suku bunga. Suku bunga adalah harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang mengalami surplus pada unit ekonomi yang mengalami defisit atas pinjaman yang diberikan dari tabungannya. Suku bunga adalah harga yang dibayar peminjam atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur untuk pemakaian sumber dana seluruh interval waktu tertentu. Jumlah pinjaman yang diberikan disebut prinsipal, dan harga yang dibayar biasanya diekspresikan sebagai persentase dari prinsipal per unit waktu, atau umumnya per tahun, menurut Fabozzi dan kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan tingkat bunga.
Tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau dana untuk jangka waktu tertentu, atau biasanya juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga biasanya juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 di masa yang akan datang. Dengan demikian, tingkat suku bunga berkaitan sekali dengan kurun waktu di dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Menurut Kazimir, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah tingkat balas jasa yang diperoleh masyarakat atas sejumlah dana atau pinjaman yang telah diterima selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Tingkat suku bunga merupakan salah satu tolak ukur memicu pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian bunga dan suku bunga sama pada intinya ya. Nah, kali ini sebelum membahas pada macam-macam suku bunga di lembaga keuangan, saya akan memaparkan sedikit terkait dengan pengaruh suku bunga terhadap perekonomian. Nah, kalian tahu nggak sih pengaruh suku bunga terhadap perekonomian di suatu negara? Kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Indonesia bisa berimbas di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meliputi perputaran arus keuangan atau perbankan, yaitu tabungan, investasi, inflasi, yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah. Negara dengan nilai tukar rupiah yang kuat atau memiliki jumlah transaksi yang besar memiliki pengaruh yang kuat terhadap fundamental perekonomian dunia, sehingga kebijakan bank sentral dari negara maju terhadap suku bunga ini biasanya akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk memanfaatkan momen tersebut guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Suku bunga erat kaitannya dengan kreditur atau pihak pemberi pinjaman dan debitur atau peminjam. Pada prinsipnya, suku bunga adalah harga atas penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu yang diumumkan dalam persentase. Dengan kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral, berikut merupakan pengaruh suku bunga terhadap perekonomian. Untuk pengaruh yang pertama yaitu pengaruh suku bunga terhadap kapasitas produksi dan portofolio kredit. Dari sisi industri dalam negeri, kenaikan pada suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral seiring dengan berjalannya waktu akan ada dampak pada jumlah produksi. Sisi positifnya adalah tenaga kerja semakin bertambah, hasil produksi meningkat, akibatnya kapasitas ekspor bertambah sehingga jumlah pengangguran juga menurun akibat banyaknya tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Efek jangka panjangnya adalah devisa yang masuk ke negara tersebut juga akan semakin besar sehingga akan semakin menguatkan nilai tukar mata uang dalam negeri. Jika saja suku bunga menurun, biasanya pelaku industri akan meresponnya dengan menurunkan produksi dalam negeri sebagai akibat dari kebijakan manajemen risiko untuk meminimalkan potensi kerugian. Dilihat dari manajemen risiko kredit, kenaikan suku bunga seringkali dikhawatirkan oleh para kreditur atau bank umum. Misalnya saja untuk industri properti, bisa mengakibatkan tingkat penjualan perumahan semakin menurun jika dipaksakan akan berimbas pada kredit macet. Nah, untuk pengaruh yang kedua yaitu pengaruh suku bunga terhadap perekonomian secara global. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga. Tujuan sebenarnya bagus, yaitu demi kesejahteraan rakyat dalam negeri. Oleh karena itu, setiap pergerakan suku bunga perlu dipertimbangkan dampak ekonomi yang menyertainya. Misalnya suku bunga terhadap perumahan. Ketika suku bunga yang rendah, maka orang-orang akan termotivasi untuk mengajukan kredit perumahan atau yang dikenal di Indonesia dengan nama KPR, kredit pemilikan rumah. Ini merupakan keputusan rasional karena biaya bunga yang harus dibayar pun tentunya lebih kecil. Bahkan orang-orang di Denmark bisa mendapatkan bunga meski memiliki utang KPR karena suku bunganya negatif. Apabila pemerintahan dan bank sentral tidak menyiapkan kebijakan lain untuk mengendalikan sektor perumahan pada situasi suku bunga rendah, maka dapat mengakibatkan housing bubble. Apa sih housing bubble? Housing bubble ditandai dengan harga perumahan yang membumbung tinggi hingga tak terjangkau bagi mayoritas konsumen potensial karena permintaan atas perumahan jauh lebih besar ketimbang persediaannya. Akibatnya, banyak orang tak akan mampu lagi untuk membeli rumah meski suku bunganya rendah. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat lagi, maka orang-orang yang sudah memiliki KPR akan dihadapkan pada beban pembayaran bunga yang lebih tinggi atau tergantung skema bunga yang aplikasikan ya. Apabila peningkatan bunga tersebut terlalu tinggi, maka bisa mengakibatkan kredit macet massal. Para nasabah KPR dapat memilih mangkir bayar KPR dan membiarkan rumahnya diambil alih oleh bank. Ingatkah dengan fenomena yang terjadi pada krisis subprime mortgage antara tahun 2007 sampai 2010 di Amerika Serikat?
Kalian bisa menontonnya di film The Big Short Inside the Doomsday Machine karya Michael Lewis yang disutradari oleh Adam McKay terkait dengan krisis subprime mortgage antara tahun 2007 hingga 2010 di Amerika Serikat. Berawal dari suku bunga super rendah dan kriteria penerimaan kredit yang kurang selektif, terjadi housing bubble hingga harga perumahan luar biasa tinggi. Setelah bubble itu pecah, harga rumah itu jatuh. Di sisi lain, kenaikan suku bunga membuat banyak orang tak mampu membayar KPR hingga rumah-rumahnya diambil alih oleh bank. Namun, terjadi penumpukan rumah sitaan sehingga harganya menjadi sangat rendah. Sebagai perbandingan, Denmark berhasil menjaga sektor perumahannya meski menetapkan suku bunga negatif. Caranya dengan membatasi pembelian rumah. Ada larangan bagi orang asing untuk membeli properti di Denmark. Selain itu, sulit bagi orang Denmark sendiri untuk membeli rumah tanpa niat untuk menghuni. Aplikasi KPR pun baru akan disetujui setelah menempuh berbagai tes. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menonton filmnya ya. Nah, untuk pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh suku bunga terhadap GDP atau Gross Domestic Product. GDP ini sebagai salah satu indikator kesehatan atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP juga merupakan salah satu dari indeks utama Sistem Akun Nasional atau System of National Accounts (SNA) terhadap pengukuran biaya barang dan jasa. GDP menunjukkan kondisi ekonomi nasional. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto atau sering disingkat dengan BDP adalah sebuah indikator ekonomi untuk mengukur total nilai produksi yang dihasilkan oleh semua orang dan perusahaan baik lokal maupun asing di dalam suatu negara. Untuk pengaruh yang keempat yaitu pengaruh terhadap kredit perumahan rakyat. Pengadaan perumahan merupakan bagian terpenting dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia. Naiknya suku bunga berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat terhadap produk perumahan. Turunnya daya beli terhadap jumlah unit perumahan baru dapat memperlambat perekonomian dan mendorong ke arah resesi. Sebaliknya, peningkatan pada jumlah unit perumahan baru mengindikasikan tumbuhnya perekonomian, seperti yang sudah dijelaskan di pengaruh suku bunga terhadap perekonomian secara global ya teman-teman. Untuk pengaruh yang kelima yaitu pengaruh suku bunga modal terhadap aliran modal. Investor dan spekulan pasar keuangan internasional yang selalu mengejar keuntungan akan menjadikan suku bunga suatu negara sebagai salah satu barometer utama untuk mengukur imbal hasil investasi di negara tersebut. Misalnya suku bunga Amerika Serikat lebih tinggi daripada Jepang, maka orang akan memilih untuk berinvestasi di Amerika Serikat dibanding di Jepang. Tentu ada berbagai pertimbangan lainnya, tetapi suku bunga merupakan komponen vital. Terdapat teori di mana jika aliran modal ke suatu negara meningkat, maka permintaan atas mata uangnya meningkat pula, sehingga nilai tukar mata uangnya berpotensi menguat. Jika aliran modal ke suatu negara menurun, maka permintaan atas mata uangnya bakal berkurang, sehingga nilai tukar rupiah uangnya berpotensi melemah. Ulasan selengkapnya mengenai bahasan ini bisa disimak pada artikel aliran modal dan tingkat suku bunga. Dan untuk pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh keenam, ialah pengaruh suku bunga terhadap tingkat pengangguran atau employment rate. Kenaikan suku bunga yang harus dipertimbangkan adalah lesunya perekonomian yang berdampak terhadap menurunnya kesempatan kerja. Produksi yang menurun juga berdampak terhadap pengurangan jumlah karyawan. Kita ketahui bersama pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja atau orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga hanya sedikit saja yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Seringkali kebijakan suku bunga ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan dari bank agar masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Untuk menarik minat, dibuatlah kebijakan menaikkan suku bunga simpanan sehingga masyarakat akan semakin giat untuk menanamkan dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Semakin rendah suku bunga simpanan, maka minat masyarakat atau investor dalam menabung akan berkurang, sebab masyarakat berpandangan tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh di masa yang akan datang dari bunga adalah sangat kecil. Gampangnya, ketika suku bunga rendah, para pengusaha di sektor real akan termotivasi untuk mengajukan pinjaman guna memperluas skala bisnisnya. Ketika konsekuensi dari tindakan-tindakan bisnis ini, para pengusaha akan membuka lebih banyak lowongan kerja. Seandainya para pengusaha itu tak ingin memperluas usaha pun, biaya bunga pinjaman yang lebih rendah tetap mengurangi beban usaha, sehingga mereka bisa menawarkan gaji lebih tinggi pada karyawan lama. Dan juga berlaku sebaliknya, suku bunga tinggi akan mendorong kenaikan beban usaha, sehingga para pebisnis bisa lebih pelit nih dalam memberikan kenaikan gaji bagi karyawan maupun merekrut orang baru. Meski demikian,
Tidak lantas berarti suku bunga rendah itu pasti bagus bagi para pebisnis. Dalam kondisi suku bunga rendah, perbankan akan enggan menyalurkan pinjaman pada perusahaan-perusahaan karena imbal hasilnya sangat kecil. Akhirnya, dana yang tersimpan di perbankan bisa jadi dialokasikan ke instrumen investasi lain yang menawarkan keuntungan lebih besar, tetapi resiko lebih tinggi. Dalam situasi seperti itu, perusahaan-perusahaan akan kesulitan mendapatkan pinjaman, sedangkan sektor finansial negara tersebut menjadi rentan terguncang. Umumnya, masyarakat hanya mengenali suku bunga dalam konteks hubungan dengan perbankan, yaitu saat akan membuka deposito atau akan mengajukan pinjaman. Ketika suku bunga rendah, masyarakat cenderung termotivasi untuk mengajukan pinjaman, sedangkan jika suku bunga tinggi, maka masyarakat akan enggan meminjam pada bank. Fluktuasi suku bunga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Secara teoritis, makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Artinya, pada tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank, untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk melakukan ekspansi usaha. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnis. Dalam konteks perekonomian internasional, perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi persepsi dan minat investor asing untuk membawa dananya masuk ke suatu negara. Umpama suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, maka investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan dananya di Indonesia dengan harapan dapat memperoleh imbal hasil lebih tinggi. Sedangkan jika suku bunga di Indonesia lebih rendah, maka investor asing akan makin kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Malahan, jika suku bunga terlalu rendah, salah-salah investor domestik bisa ikut-ikutan melarikan dananya ke luar negeri. Nah, kali ini akan masuk ke pembahasan inti terkait suku bunga lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan suku bunga yang ada di lembaga keuangan bank. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas pinjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Seperti ilustrasi sebelumnya. Fungsi dan manfaat bunga bank bagi bank. Bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi bank. Misalnya saja saat bank menawarkan bantuan dalam bentuk kredit yang dapat dipinjamkan dengan syarat dan ketentuan berlaku bagi nasabah, kredit yang dipinjamkan nantinya dibayarkan kembali ke bank dengan angsuran setiap bulan ditambah dengan suku bunga yang disepakati oleh kedua belah pihak saat perjanjian peminjaman. Jadi bunga dari angsuran kredit pun bisa menjadi masukan bersih untuk bank. Fungsi dan manfaat bunga bank bagi nasabah yaitu bermanfaat untuk menambah dana nasabah. Bank memerlukan nasabah untuk menghimpun dana. Nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito. Bank biasanya memberikan bunga kepada nasabah sebagai tambahan jika saldo yang terdapat di dalam rekening lebih dari 500.000. Sementara untuk deposito adalah pilihan di mana menyimpan dana yang dilakukan oleh nasabah bisa diambil sesuai dengan pilihan deposito berjangka yang dilakukan. Keuntungannya adalah adanya bunga yang dikalikan dengan penyimpanan deposito yang dilakukan oleh nasabah. Jadi saat deposito telah masuk masanya untuk diambil uang yang tadi disimpan akan bertambah karena bunga bank tersebut. Sedangkan menurut OJK, suku bunga bank adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya, atau harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan, dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh pinjaman. Bunga bank terdiri atas suku bunga kredit dan suku bunga tabungan. Kemudian kita di sini akan membahas terkait dengan suku bunga kredit. Suku bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayarkan nasabah kepada bank sebagai balas jasa atas pinjaman yang diperoleh. Berikut merupakan suku bunga dasar kredit akhir Juli 2021 Bank Umum Konvensional di Indonesia. Sumber tersebut dipublikasikan oleh OJK melalui aplikasi pelaporan online OJK atau Apollo periode Juli 2021. SPDK atau suku bunga dasar kredit ini digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. SPDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Maka besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SPDK. Dalam kredit konsumsi non-KPR, tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.
pinjaman atau KTA. Informasi SPDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor bank dan atau situs web bank. Jenis suku bunga kredit atau pinjaman diklasifikasikan berdasarkan sifat dan perhitungannya. Berdasarkan sifatnya, suku bunga kredit dibagi menjadi dua, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga tetap atau fix merupakan suku bunga yang jumlahnya tidak berubah sampai jangka waktu tertentu atau sampai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, atau selama jangka waktu kredit berlangsung ya tentunya. Suku bunga ini tidak akan mengalami kenaikan meskipun suku bunga di pasar naik atau mengalami perubahan. Beberapa contoh dari suku bunga tetap adalah KPR rumah murah atau bersubsidi dengan suku bunga tetap, kredit kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang menerapkan suku bunga tetap. Untuk yang kedua yaitu suku bunga mengambang atau floating, suku bunga yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti suku bunga pasaran selama masa kredit. Apabila suku bunga di pasaran mengalami kenaikan, maka suku bunga kredit perbankan juga ikut naik, dan begitu juga sebaliknya. Contoh dari jenis suku bunga ini adalah KPR untuk suatu periode tertentu, pinjaman modal usaha, atau kredit dengan jangka waktu yang panjang. Misalnya, untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode berikutnya menggunakan suku bunga mengambang. Untuk berdasarkan perhitungannya, suku bunga kredit dibagi menjadi 3, yaitu suku bunga flat, suku bunga efektif, dan suku bunga anuitas. Suku bunga flat merupakan bunga pinjaman dihitung dari jumlah awal pokok pinjaman dan dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Apa sih yang dimaksud dengan tenor? Nah, perlu diketahui bahwa tenor adalah sebuah jangka waktu dari pinjaman kredit yang dilakukan di mana peminjam harus membayarkan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disebutkan dan disetujui bersama. Suku bunga flat merupakan suku bunga yang cara perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Suku bunga ini biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek, barang-barang konsumsi seperti laptop, handphone, peralatan rumah tangga, hingga motor atau kredit tanpa agunan, karena memiliki perhitungan yang sederhana. Cara menghitung suku bunga flat yakni bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman awal dikalikan dengan suku bunga per tahun dikalikan jumlah tahun jangka waktu kredit dan dibagi jumlah bulan jangka waktu kredit. Misalnya, bank memberikan kredit dengan jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta dengan bunganya 10% per tahun. Itu merupakan suku bunga flat ya. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap selama jangka waktu kredit, maka perhitungan angsurannya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang sudah disajikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang dianggap lebih adil untuk nasabah karena dihasilkan dari perhitungan sisa jumlah pokok tiap bulannya seiring dengan menyusutnya utang yang telah dibayarkan. Semakin sedikit jumlah pokok pinjaman, maka semakin sedikit pula suku bunga yang harus dibayar. Jadi, bunga pinjaman dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi, besarnya bunga yang dibayarkan akan menurun seiring berjalannya tenor. Cara menghitung suku bunga efektif yakni bunga sama dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikalikan suku bunga per tahun dikalikan 30 per 360. Misalnya, bank memberikan kredit dengan jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta dengan bunganya 10% per tahun. Itu merupakan suku bunga efektif ya teman-teman. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap selama jangka waktu kredit, maka perhitungan angsurannya secara rinci ada pada tabel yang sudah tertera ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu suku bunga anuitas, merupakan gabungan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman atau suku bunga efektif, namun dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor atau suku bunga flat. Suku bunga anuitas adalah suku bunga yang metode perhitungannya dilakukan untuk mengatur agar jumlah angsuran pokok yang ditambah dengan angsuran bunga yang dibayar sama setiap bulannya. Pada awal perhitungan anuitas, jumlah bunga akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah angsuran pokok. Namun sebaliknya, pada saat mendekati akhir jangka waktu kredit, porsi angsuran pokok akan menjadi sangat besar dan porsi bunga menjadi jauh lebih kecil. Suku bunga ini umumnya dicontohkan untuk pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi. Nah, untuk menghitung suku bunga anuitas, rumusnya yaitu bunga sama dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikalikan suku bunga per tahun dikalikan 30 per 360. Sementara untuk menghitung total angsuran dapat dilakukan dengan cara menambahkan angsuran pokok dengan angsuran bunga. Misalnya, bank memberikan kredit
dengan jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta dengan bunganya 10% per tahun. Ini merupakan bunga anuitas ya teman-teman. Asumsikan bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap selama jangka waktu kredit. Maka perhitungan angsurannya secara rinci ialah ada pada tabel yang sudah tertera ya teman-teman. Nah, jadi biasanya bank akan mengenakan kombinasi skema suku bunga dalam menyalurkan kredit. Contohnya, flat fix artinya bunganya pakai sistem flat dan bersifat tetap selama masa kredit. Dan effective floating, yaitu menggunakan sistem bunga efektif dan besaran bunga bisa berubah tergantung kondisi pasar finansial. Untuk materi selanjutnya yaitu suku bunga simpanan atau tabungan pada lembaga keuangan bank. Suku bunga tabungan adalah jumlah tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah sebagai balas jasa atau simpanan yang dilakukannya. Suku bunga simpanan ialah suku bunga yang digunakan dalam perhitungan simpanan dan perhitungannya pun lebih simpel daripada suku bunga pinjaman. Jenis suku bunga simpanan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu simpanan tabungan dan simpanan deposito. Simpanan tabungan adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan jumlah tabungan mereka. Jumlah nominal bunganya tentu berbeda-beda antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Untuk yang kedua yaitu simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya yang membuka tabungan deposito. Jumlah nominal bunga deposito biasanya sama karena jumlah deposito tidak akan berubah selama jangka waktu yang ditentukan. Biasanya jika menabung di bank, dari sisi nasabah akan tertarik dengan tingkat bunga depositonya. Kenapa? Karena deposito merupakan simpanan yang memberikan bunga tertinggi dibanding jenis simpanan yang lainnya seperti tabungan dan giro. Sedangkan perbankan memandang bahwa produk deposito merupakan produk yang dapat memberikan keleluasaan bagi bank untuk dapat mengoptimalisasikan investasi dananya dalam berbagai kegiatan seperti kredit dan surat-surat berharga. Nah, dilansir dari livepol.co.id tanggal 9 Juni 2021, di situ ada tertera beberapa nama bank dan di situ ada produk tabungannya serta suku bunganya. Kalian bisa lihat bagan yang sudah tertera di layar ya. Nah, di situ ada jenis tabungan dari BRI, itu ada BRI Tama, kemudian ada Simpates dan Junio contohnya. Nah, untuk suku bunganya berbeda-beda tentunya. Dan kalian bisa membaca dan mempelajari selanjutnya pada tabel yang sudah tertera di layar ya. Dan aku bakal masukin link dari sumbernya untuk bisa kalian pelajari selanjutnya ya. Dan untuk selanjutnya yaitu terkait dengan suku bunga bank pengkreditan rakyat atau BPR. Jangkauan usaha BPR tidak sekompleks bank. Bank umum dapat melakukan beberapa aktivitas seperti simpanan giro, valuta asing, dan perasuransian. Berbeda dengan bank umum, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau GIRA seperti cek dan biliet giro. BPR merupakan bisnis high return risk, margin bunga bersih atau net interest marginnya dapat mencapai lebih dari 10%, tetapi rasio kredit bermasalah BPR juga tinggi, kisaran 8% rata-rata. Perbedaan bank umum dengan BPR diantaranya dilihat dari kreditnya, bahwa bank umum memiliki layanan kartu kredit. Nilai plafon kredit tak terbatas bisa mencapai triliunan rupiah. Sedangkan di BPR, kreditnya tidak memiliki layanan kartu kredit, nilai plafon kredit pun umumnya terbatas hingga miliaran rupiah saja. Nah, untuk perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari tabungannya. Di bank umum umumnya memiliki layanan transaksional yang lebih lengkap seperti ATM, internet banking, dan lain-lain. Sedangkan di BPR sendiri tidak sekompleks dari bank umum. Nah, untuk perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari deposito berjangka. Untuk bank umum, penjamin LPS lebih rendah sampai 6%, falasnya yaitu 1,75% untuk periode 25 Januari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Nah, untuk BPR sendiri, deposito berjangkanya penjaminan LPS lebih tinggi hingga 8,50% untuk periode 25 Januari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Untuk perbedaan yang keempat dapat dilihat pada kegiatan valuta asing. Jika di bank umum terdapat kegiatan valuta asing, akan tetapi di BPR tidak ada kegiatan valuta asing. Kenapa? Karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin OJK. Nah, untuk perbedaan yang kelima yaitu dilihat dari menerima simpanan berbentuk giro seperti cek dan biliet dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Jika di bank umum ada kegiatan tersebut, akan tetapi di BPR tidak ada ya teman-teman. Nah, untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu melakukan usaha perasuransian. Di bank umum ada kegiatan
usaha perasuransian, akan tetapi di BPR tidak ada. Dan untuk perbedaan yang terakhir yaitu penyertaan modal. Di dalam bank umum itu terdapat penyertaan modal, sedangkan di BPR tidak ada. Nah, dalam tingkat suku bunga, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan BPR itu lebih tinggi. Pengamat perbankan dari Universitas Bina Nusantara, Dodi Arifianto, menyatakan tingkat suku bunga BPR tinggi karena hanya memiliki skala pasar yang sempit dan pangsa pasar tersendiri, sehingga berani membayar mahal. Selain itu, suku bunga BPR lebih tinggi karena BPR menghimpun dana dengan bunga yang lebih tinggi, maka bunga kredit yang dibebankan BPR kepada debitur juga lebih tinggi. Suku bunga penjamin BPR lebih tinggi dibandingkan bank umum. Untuk periode 25 Januari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, tingkat bunga penjamin LPS bank umum 6% atau dalam falasnya yaitu 1,75% per tahun. Sementara penjamin di BPR sebesar 8,50% per tahun. Dilansir dari laman finansial.business.com bahwa berdasarkan statistik perbankan Indonesia atau SPI yang diterbitkan oleh OJK, rata suku bunga tabungan dan deposito BPR pada Desember tahun lalu masih masing-masing sebesar 3,33% dan 8,16%. Untuk suku bunga kredit modal kerja rata BPR berada di angka 24,65%, kredit investasi berada pada angka 22,67%, dan kredit konsumsi berada pada angka 22,38%. Lantas, bagaimana BPR dapat bertahan di tengah banyaknya persaingan? Dodi menyoroti, yang penting adalah bagaimana BPR dapat menjaga kelangsungan karena BPR menghimpun dana simpanan dari masyarakat. Selain itu, BPR dinilai sangat rentan karena dari sisi ukurannya juga sangat kecil. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi terkait suku bunga lembaga keuangan non-bank. Kalian penasaran gak sih lembaga keuangan non-bank di Indonesia itu ada apa aja? Selain lembaga keuangan bank, terdapat suku bunga pada lembaga keuangan non-bank. Misalnya nih, koperasi simpan pinjam, pegadaian, asuransi, dan leasing atau sewa guna usaha. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan koperasi simpan pinjam atau KSP. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip pendirian. Dalam undang-undang tersebut, jenis koperasi dibagi menjadi 4, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank di mana menjadi salah satu alternatif bagi para nasabah yang tidak mendapatkan pinjaman dari bank atau bahkan orang yang menabung di KSP dapat menikmati imbal hasil dengan menyimpan dana yang dimilikinya di KSP dengan bagi hasil berupa bunga koperasi simpan pinjam yang akan diberikan setiap bulannya. Menurut Undang-Undang Nomor 17, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Lantas, apakah perbedaan antara bank dan koperasi? Jelas berbeda dari tujuannya. Tujuan KSP ialah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, sementara tujuan dari bank sendiri cenderung untuk mencari keuntungan. Tetapi jika bunga dari bagi hasil yang dijalankan koperasi terlalu tinggi, dapat dicurigai ya teman-teman. Lantas, bagaimana mendirikan KSP? Pertama, harus mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah mendapatkan izin, langkah yang kedua yaitu data koperasi akan dimasukkan ke data koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Beberapa kegiatan koperasi yang legal untuk dijalankan yakni menghimpun dana dari para anggota, yang kedua menyalurkan pinjaman ke anggota yang mengajukan, yang ketiga menempatkan dana di koperasi sekunder atau koperasi yang beranggotakan para koperasi, di mana bedanya dengan KSP lain ialah koperasi sekunder tidak boleh memberikan dana pinjaman ke perorangan. Nah, modal yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam ialah wajib disediakan sendiri dan bisa ditambah dengan modal penyertaan dan jumlah modal yang disertakan tidak boleh kurang dari jumlah awalnya. Selain itu, koperasi juga boleh menghimpun modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah. Dalam menjalankan koperasi, siapa pihak yang berhak mengawasi
keberjalanan koperasi. Nah, terdapat pihak yang berwenang mengawasi kegiatan KSP, yaitu Deputi Bidang Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM dengan menjalin kegiatan yang dilakukan KSP berjalan sesuai dengan peraturannya. Besaran bunga pinjaman koperasi simpan pinjam atau KSP bervariasi. Ada yang mematok bunga sebesar 7% per tahun, 8,5% per tahun, atau bahkan 20% per tahun. Semua tergantung dari jenis pinjaman yang diambil. Seperti yang sudah disinggung di atas, seseorang yang hendak mengajukan pinjaman di KSP harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota koperasi. Dengan kata lain, seorang yang mau mengajukan pinjaman menyetor dana sesuai ketentuan sebagai bentuk simpanan atau investasi. Besaran bunga simpanan di koperasi simpan pinjam juga cukup menarik nih. KSP menawarkan bunga simpanan mulai dari 2% per tahun hingga 8% per tahun, tergantung dari tenor penyimpanannya. Salah satu keuntungan koperasi ialah bunga pinjaman pada koperasi simpan pinjam lebih rendah daripada bunga pinjaman bank. Beberapa tipe bunga koperasi simpan pinjam yang dapat diterapkan pada pinjaman jangka pendek yaitu bunga flat, bunga menurun, dan bunga menurun efektif. Untuk bunga flat yaitu digunakan dalam pinjaman jangka pendek. Dalam bunga flat, besaran bunga koperasi simpan pinjam yang kamu bayarkan akan selalu sama setiap bulannya. Untuk bunga menurun adalah tipe bunga yang dipengaruhi oleh besaran simpanan pokok. Semakin kecil pinjamannya, maka akan semakin kecil pula bunga yang harus dibayarkan. Jika Anda meminjam dengan suku bunga menurun, maka harus rutin membayar pokok dan bunganya setiap bulan. Jika di akhir bulan tidak mengangsur bunganya, bunga yang belum dibayar tadi akan dikalikan untuk perhitungan di bulan berikutnya. Nah, rumusnya yaitu bunga menurun sama dengan sisa pokok dikalikan dengan suku bunga dibagi dengan 30 hari dan dikalikan dengan jumlah hari. Contohnya perhitungan pada bulan menurun yaitu jika si A meminjam 1 juta dengan bunga 1% dan tenornya 30 hari, maka perhitungannya dapat dilihat pada tabel ya. Untuk tanggal 1 Juni, sisa pokoknya 1 juta, jumlah harinya 6 dengan bunganya sejumlah Rp2.000. Sedangkan pada tanggal 7 Juni, sisa pokoknya yaitu Rp600.000 dengan jumlah harinya 12 dan bunganya sebesar Rp2.400. Untuk tanggal 19 Juni, yaitu sisa pokoknya Rp500.000 dengan jumlah harinya 6 dan bunganya sebesar Rp1.000. Nah, untuk tanggal 25 Juni, sisa pokoknya yaitu Rp300.000, jumlah harinya 5 dengan bunganya sebesar Rp500. Untuk tanggal 30 Juni, dengan sisa pokoknya Rp0 dan bunganya yaitu Rp0. Jadi total bunga yang didapatkan yaitu Rp5.900. Untuk yang ketiga yaitu bunga menurun efektif atau sliding rate. Nah, bunga menurun efektif adalah tipe bunga yang dihitung dari saldo akhir di setiap bulannya, sehingga bunga yang kamu bayarkan setiap bulan akan terus menurun. Rumusnya yaitu angsuran bunga sama dengan saldo dikalikan suku bunga per 12 bulan. Contoh perhitungan pada bunga menurun efektif yaitu jika si B meminjam Rp600.000 dengan bunganya 12% per tahun dan tenor 6 bulan, maka angsurannya bisa dilihat pada tabel berikut ya. Nah, jadi totalnya yaitu Rp210.000, itu angsuran bunga koperasi simpan pinjam. Nah, seperti yang kamu lihat di atas, angsuran bunga koperasi simpan pinjam setiap bulannya semakin menurun. Jika ditotalkan selama 6 bulan, maka kamu akan dikenakan bunga sebesar Rp210.000. Jadi, keseluruhan pinjaman yang harus kamu bayarkan adalah Rp6.210.000. Perlu diperhatikan bahwa contoh perhitungan pada tingkat suku bunga hanyalah simulasi ya, karena setiap koperasi simpan pinjam memiliki tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank selanjutnya yaitu Pegadaian. Dalam Pegadaian juga menerapkan bunga dalam memberikan pinjaman, akan tetapi lebih dikenal dengan sewa modal. Bunga pinjaman di Pegadaian tergantung pada besaran pinjaman, jenis pinjaman, dan tenor yang dipilih. Dilansir dari kompas.com, bunga di Pegadaian bervariasi sebagaimana yang ada pada produk kredit perbankan. Ada 4 jenis pinjaman konvensional yang masuk dalam produk utama Pegadaian dan 4 jenis pinjaman syariah. Berikut merupakan bunga Pegadaian atau sewa modal berdasarkan jenis produknya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Pegadaian konvensional, yaitu terdapat kredit cepat aman atau KCA, kemudian ada kredit gadai sistem angsuran atau Krasida, kemudian ada kredit angsuran sistem fidusia atau kreasi, dan gadai efek.
Kita akan membahas terkait dengan kredit cepat aman dulu ya teman-teman. Nah, KCA ini adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Nah, di sini sewa modal atau bunga pinjaman di Pegadaian yang berlaku untuk pinjaman KCA adalah sebesar 1 sampai 1,2% per 15 hari, di mana debitur juga perlu membayar biaya administrasi sebesar Rp2.000 hingga Rp125.000. Nah, plafon pinjaman yang diberikan yakni berkisar paling kecil Rp50.000 dan paling besar adalah Rp100 juta atau lebih dengan tenor 1 sampai 120 hari. Nah, untuk program kredit yang kedua yaitu kredit gadai sistem angsuran atau Krasida. Krasida adalah kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas. Besaran pinjaman yang diberikan dihitung dari maksimal 95% dari nilai taksiran agunan. Debitur diberikan pilihan jangka waktu pinjaman Krasida yakni 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Pegadaian memberikan peluang pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Bunga di Pegadaian yang berlaku untuk pinjaman Krasida yakni 1,25% per bulannya. Nah, untuk produk yang ketiga yaitu kredit angsuran sistem fidusia atau kreasi. Nah, apa sih kreasi itu? Nah, kreasi adalah pinjaman atau kredit dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjamin kredit secara jaminan fidusia dan atau jaminan gadai yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha. Di sini proses pencairan kreasi yakni 3 hari. Jumlah kredit yang diberikan paling kecil yaitu Rp10 juta dan paling besar Rp500 juta. Bunga Pegadaian yang berlaku untuk kreasi yakni antara 1% sampai dengan 1,15% per bulan. Lalu biaya administrasinya 0,5% hingga 1% per transaksi dan jangka waktunya maksimal 36 bulan ya. Untuk produk yang keempat yaitu Gadai Efek. Apa sih Gadai Efek itu? Gadai Efek merupakan layanan pemberian pinjaman dengan jangka waktu hingga 90 hari dengan jaminan berbentuk saham atau obligasi dan tanpa warakat atau scriptless yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, sewa modal atau bunga di Pegadaian yang diberikan yaitu 15% per tahun atau 360 hari dan minimum sewa modal adalah 15 hari. Jangka waktunya adalah selama 90 hari dan dapat diperpanjang maupun dilunasi sewaktu-waktu. Nah, selain sewa modal atau bunga Pegadaian, nasabah juga harus membayar biaya mutasi kustodian sebesar Rp49.500 dengan biaya administrasi 0,25% dan biaya disbursement sebesar Rp25.000. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan Pegadaian Syariah. Dalam gadai syariah, layanannya juga berbeda-beda sesuai dengan akad atau kesepakatan yang dipilih, yaitu produknya ada RAN, Amanah, Arum, dan Arum Haji. Untuk RAN sendiri, yaitu cicilan RAN per bulan bisa dilakukan dengan dicicil per bulan ataupun dengan hanya membayar biaya pemeliharaannya saja. Fitur yang bisa dicicil tiap bulannya dinamakan dengan produk Arum dengan jaminan emas, sedangkan untuk yang tidak harus mencicil dinamakan dengan produk RAN. Dana yang diberikan adalah paling kecil Rp50.000 hingga Rp1 miliar dengan biaya pemeliharaan per 10 hari sebesar 0,47% hingga 0,753%. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada program Amanah. Pegadaian cicil kendaraan adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro atau kecil, karyawan, serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun second. Di Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga. Di Pegadaian Syariah hanya ada biaya pemeliharaannya. Nah, biaya pemeliharaannya untuk Amanah itu sebesar 0,9% dikalikan harga kendaraan, dibayarkan per bulannya. Nah, uang pinjaman yang diberikan sebesar 5 juta sampai 450 juta rupiah. Perhitungan biaya pemeliharaan yakni 0,9% dikalikan taksiran harga barang agunan lalu dikalikan jangka waktu. Nah, untuk program yang ketiga yaitu Arum. Pinjaman usaha syariah adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Nah, nominal uang pinjaman yakni sebesar 1 juta hingga 400 juta rupiah. Tarif pemeliharaan yang berlaku yakni 0,7% dikalikan taksiran agunan dikali jangka waktu pinjaman. Dan untuk yang selanjutnya yaitu
Arum Haji. Pegadaian pembiayaan haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah. Jangka waktu angsuran Arum Haji adalah 5 tahun. Nah, nasabah akan dikenakan biaya administrasi Rp270.000 dengan jangka waktu pinjaman 12 hingga 60 bulan. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank yang selanjutnya yaitu ada asuransi. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diterita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, secara umum asuransi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada life insurance dan non-life insurance. Nah, kita tidak membahas terkait dengan jenis-jenis asuransinya ya teman-teman. Kita di sini membahas tentang suku bunga dari asuransi tersebut. Premi bersih atau net premium merupakan perhitungan premi hanya melibatkan tingkat mortalita dengan tingkat suku bunga saja. Nah, sedangkan premi kotor atau gross premium merupakan premi bersih tersebut ditambahkan dengan faktor biaya-biaya. Dalam lembaga keuangan non-bank asuransi akan membahas mengenai tingkat suku bunga yang digunakan. Dalam lembaga keuangan non-bank asuransi, penentuan tingkat suku bunga digunakan model tingkat suku bunga stokastik. Tingkat bunga adalah perbandingan antara besarnya bunga dengan besarnya modal yang dipinjam atau hutang. Tingkat bunga dapat diklasifikasikan menjadi spot rate, short rate, dan forward rate. Pada asuransi, perkiraan tingkat suku bunga atau expected interest rate berpengaruh terhadap perhitungan premi. Salah satu cara untuk mengatasi tingkat suku bunga dengan melalui pemodelan tingkat suku bunga yang akan datang dapat dimodelkan sebagai sebuah proses stokastik, dan asuransi jiwa dapat didasarkan pada hal tersebut. Beberapa macam pemodelan tingkat suku bunga yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada model equilibrium satu faktor. Kemudian yang kedua yaitu ada model non-arbitrage. Nah, dari beberapa macam pemodelan tingkat suku bunga, kita akan membahas terkait dengan model equilibrium satu faktor terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, menurut Hall di tahun 2002, model stokastik tingkat suku bunga equilibrium satu faktor merupakan model tingkat suku bunga jangka pendek di mana model hanya melibatkan satu sumber ketidakpastian yaitu short rate, dan tingkat suku bunga mengikuti fenomena equilibrium yaitu ekspektasi short rate selalu menuju ke arah mean reversion, yaitu fenomena yang didokumentasikan dengan baik di mana suku bunga cenderung mengarah ke tingkat rata-rata secara bertahap. Nah, dengan kata lain, bila tingkat suku bunga bergerak terlalu tinggi, maka kecenderungan suku bunga akan kembali turun ke tingkat rata-rata pada waktu yang lama. Begitupun sebaliknya, fenomena tergambarkan apabila tingkat suku bunga naik, maka permintaan pinjaman turun, sehingga akan berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi, dan apabila tingkat suku bunga turun, maka permintaan pinjaman meningkat dan akan menggerakkan kegiatan perekonomian dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan 3 metode pemodelan stokastik tingkat suku bunga jangka pendek yang ada pada metode equilibrium satu faktor. Kalian bisa simak ya di layar. Nah, untuk model yang kedua yaitu ada model non-arbitrage. Selain kondisi mean reversion, menentukan harga untuk produk-produk finansial yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga lebih sulit dibandingkan menentukan harga saham atau nilai tukar mata uang asing. Alasan utamanya adalah sangat diperlukannya model yang dapat menggambarkan perilaku seluruh term structure of interest rate yang berlaku pada saat ini. Nah, sini perbedaan dari equilibrium model satu faktor dan non-arbitrage model yaitu terlihat pada outputnya. Pada equilibrium model tingkat bunga pada saat ini merupakan output, sementara pada model non-arbitrage, struktur bunga saat ini merupakan input yang telah diketahui dari observasi pasar. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, terciptalah model-model non-arbitrage seperti model Howley dan model Hall-White. Dari tinjauan beberapa metode estimasi tingkat suku bunga stokastik, dapat dilihat bahwa metode estimasi tingkat suku bunga non-arbitrage memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan metode equilibrium satu faktor. Metode non-arbitrage terbagi ke dalam model Howley dan model Hall-White. Pada peneliti akan dipergunakan metode non-arbitrage model Howley untuk mengestimasi tingkat suku bunga pada penelitian ini. Dipilihnya model Howley dikarenakan model tersebut merupakan model yang digolongkan dalam metode non-arbitrage sehingga selalu cocok dengan tingkat suku bunga
bunga saat ini. Selain itu juga dapat dilihat kelebihan lain dari model Holly, yaitu jaminan estimasi tingkat suku bunga selalu bernilai positif, tidak seperti metode Hall-White. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank yang selanjutnya yaitu leasing atau sewa guna usaha. Kalian asing nggak sih dengar kata-kata leasing atau sewa guna usaha? Dalam penelitian kendaraan bermotor di Indonesia, lebih dari separuhnya didominasi dengan cara kredit. Selama ini perusahaan yang memberikan kredit sering disebut sebagai leasing. Lantas, apa perbedaannya dengan kredit? Sebenarnya leasing dan kredit adalah dua hal yang berbeda. Leasing sendiri tidak berkaitan dengan perusahaan pembiayaan atau finance company atau pemberi kredit. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Leasing berasal dari bahasa Inggris lease yang memiliki arti menyewakan. Secara umum, leasing adalah setiap kegiatan untuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, arti leasing menurut OJK yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, di mana barang sewa guna itu digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Penyewa guna usaha atau lessee dari leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa guna usaha atau lessee oleh perusahaan pembiayaan atau lessor yang kemudian disewa gunakan kembali oleh penyewa guna usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut dengan sales and leaseback. Leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembiayaan jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih, pembayaran secara berkala, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lessee. Apa saja kegiatan leasing itu? Nah, praktik leasing banyak digunakan oleh industri pada padat modal. Leasing membuat perusahaan bisa melakukan pengadaan besar tanpa perlu mengganggu arus kas. Setiap perusahaan leasing sudah menetapkan tingkat suku bunga tersendiri. Contoh leasing yaitu pada pengadaan armada pesawat oleh maskapai penerbangan. Contoh lain dari leasing yaitu pengadaan alat-alat berat untuk perusahaan-perusahaan tambang, pengadaan mesin produksi oleh pelaku industri, hingga leasing kendaraan untuk operasional perusahaan. Contohnya yaitu suku bunga kredit mobil pada BCA Finance menetapkan suku bunga 6,75% per tahun, sedangkan di Adira Finance menetapkan suku bunga 12% per tahun, dan untuk suku bunga Sinarmas Multifinance sebesar 15% per tahun. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Namun di Indonesia, pengertian leasing seringkali dikaitkan sebagai kredit, terutama kredit kendaraan bermotor. Meskipun memiliki konsep yang hampir serupa, namun pengertian leasing dalam arti sebenarnya tidak tepat kalau disebut kredit. Leasing merupakan perusahaan pembiayaan yang menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketika penyewa tidak mampu membayar, maka lessor akan mengambil kembali barang sewa guna yang disewakan kepada penyewa atau lessee. Nah, untuk pengambilan barang sewa guna sebelum masa sewa habis, inilah yang kemudian diartikan sama dengan kredit kendaraan, yakni saat pembeli kendaraan dengan skema kredit tak mampu mencicil angsuran yang mengakibatkan kendaraan tersebut diambil pihak perusahaan pembiayaan. Berbeda dengan pengertian leasing, kredit adalah kegiatan meminjam dana dari bank atau lembaga pembiayaan lain atau multiguna, seperti meminjam uang untuk pembelian kendaraan, di mana dalam praktiknya bank atau lembaga pembiayaan memberikan opsi pembayaran dilakukan dengan mencicil dengan besaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, yaitu biasanya disertai dengan ketentuan penyitaan atau penarikan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran. Penarikan barang saat debitur dianggap melakukan one prestasi inilah yang kemudian membuat kredit seringkali disamakan dengan leasing. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari leasing yaitu sebagai berikut. Memiliki jangka waktu lessee, kepemilikan barang sewa guna ada pada lessor, dan benda yang disewakan merupakan benda yang digunakan dalam operasional penyewa. Dan benda yang disewakan merupakan benda yang digunakan dalam operasional penyewa. Untuk proses dan cara kerja leasing tentunya tergantung jenis pembiayaan yang dipilih. Namun secara garis besarnya proses kredit di leasing hampir sama dengan kredit di bank, seperti adanya agunan, down payment,
tenor kredit, besaran cicilan, dan adanya biaya-biaya terkait. Perusahaan leasing di Indonesia sendiri terbilang cukup banyak dengan variasi layanan yang ditawarkan. Beberapa contoh perusahaan leasing yang saat ini ada di Indonesia yaitu ada PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Federal International Finance, PT Auto Multi Arta, PT Astra Credit Companies, PT Summit Auto Finance, PT Busan Auto Finance, PT Wahana Auto Mitra Multi Finance, dan masih banyak lagi. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa sih yang dari tadi disebutin tentang leasing dan lessor, nah jadi leasing adalah kontrak atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan leasing yaitu pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Kemudian ada lessor yaitu pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan dilisi. Lease term adalah jangka waktu leasing yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Nah, untuk pemaparan terakhir dari materi suku bunga ini yaitu ada wawancara dengan salah satu bank konvensional di Indonesia yaitu Bank BPT Jateng. Kalian tahu nggak sih Bank BPT Jateng itu apa? Nah, Bank BPT Jateng ini merupakan bank pembangunan daerah yang berpusat di Kota Semarang yang didirikan tahun 1963 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan tentunya menjadi satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah dengan berbagai produk yang ditawarkan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di Bank BPT Jateng Kota Semarang. Di sini beliau sudah kerja di Bank BPT Jateng selama 8 tahun berjalan, yaitu berada di bidang bagian restrukturisasi dan penyelamatan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gawe, alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Erika. Saya merupakan mahasiswi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik dan di sini saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak. Sebelum saya memulai untuk sesi wawancara, apakah Bapak bisa perkenalan singkat terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Balih Bisono. Saya bekerja di Bank Jateng Cabang Semarang. Saya sudah jalan 8 tahun ini bergerak di bidang saya di bagian kredit dan res gitu. Baik Bapak, sebelum kita memulai wawancara, perkenankan saya untuk membacakan profil Bank BPT Jateng terlebih dahulu secara singkat. Jadi Bank BPT Jateng ini merupakan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berpusat di Kota Semarang dan didirikan tahun 1963. Nah, ini merupakan satu-satunya bank yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah. Tadi berkaitan dengan posisi Bapak di pengkreditan, apa saja produk yang ditawarkan oleh Bank BPT Jateng ini Pak untuk produk simpanan dan pinjaman? Untuk tabungan sih, simpanan kita ada giro, ada deposito, ada tabungan Bima, ada tabungan Hibrada, tabunganku. Saya jelaskan sedikit untuk tabunganku itu bisa diperuntukkan untuk siapa saja. Kelebihannya mungkin tidak dikenakan biaya administrasi. Untuk tabungan Bima itu keunggulannya ada yang namanya asuransinya. Kemudian ada undian berhadiah 1 tahun 2 kali diundi per bulan April dan bulan September. Itu biasanya. Kemudian untuk Ibrada biasanya diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil ASN di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk produk kredit kita ada yang pertama mungkin PLO. Jadi PLO itu kredit yang diperuntukkan khusus pegawai dan ASN maupun non ASN. Untuk yang swasta juga bisa, tapi persyaratannya harus memiliki perjanjian kerjasama atau MOU antara instansi dengan Bank Jateng dan ditandatangani oleh biasanya kepalanya dan dari kami juga nanti ada tanda tangan juga. Kemudian ada kredit program ya seperti KUR, itu bunganya cukup murah 6% per tahun, jadi itu anuitas. Kalau disetarakan Fed bunganya per bulan hanya 0,23 per bulan. Kemudian untuk persyaratannya juga cukup mudah, biayanya ringan, bunganya juga ringan. Ada lagi kredit usaha produktif. Kredit usaha produktif itu kredit yang dimiliki Bank Jateng, itu jangka waktu bisa sampai dengan 10 tahun. Bunganya per tahun itu sekitar 13%.
kalau disetarakan flat per bulan sekitar 0,6 per bulan. Untuk yang PLO tadi di Bank Jateng cabang Semarang kisaran sekitar 10% per tahun atau disetarakan flatnya 0,4 per bulannya. Kemudian ada kredit Mitra Jateng 25 itu bisa sampai 25 juta. Kemudian tanpa biaya administrasi, tanpa provisi, tanpa biaya asuransi. Jadi misalkan calon debitur itu mengajukan 25 juta rupiah, nanti juga akan yang diterima 25 juta rupiah. Dan untuk persyaratan bisa menggunakan BPKB kendaraan yang terbaru maksimal 5 tahun dari tahun 2021. Untuk program kredit sendiri tadi ada KUR, ada KUP ya tadi kredit usaha produktif, kemudian juga ada PLO, kemudian ada kredit Mitra Jateng. Nah, tadi kan kalau misalkan untuk agunannya dari kredit Mitra Jateng itu kan tadi ada tadi kalau nggak salah BPKB motor ya? BPKB kendaraan ya bisa. Itu kalau misalkan untuk hubungannya sama KKB gitu kan, KKB kan juga ada kredit kendaraan bermotor nih. Itu apakah hampir sama dengan itu kan juga apakah agunannya KKB juga? Jadi beda pembiayaan. Jadi kalau untuk kredit Mitra Jateng 25 itu diperuntukkan untuk modal kerja maupun investasi. Jadi untuk modal kerja kan itu misalkan kalau debitur punya usaha untuk menambah modalnya atau untuk membangun bangunan itu bisa pakai kredit Mitra Jateng 25. Kalau untuk KKB itu kan kredit kendaraan bermotor itu jadi yang dibiayai pembelian kendaraan. Misalkan harga kendaraan itu 100 juta, jadi calon debitur harus memiliki self financing atau punya dana itu sebesar 30% dari harga jual motor tersebut. Jadi kalau 100 juta harga kendaraan tersebut yang harus dimiliki calon debitur minimal itu 30%-nya atau 30 juta. Jadi yang kami biayai hanya 70 juta dan nanti untuk jaminannya BPKB itu sampai dengan jangka waktunya berakhir. Untuk yang program kredit lainnya yang saya cari di website itu ada juga KPR ya, kredit kepemilikan rumah ya. Nah itu untuk kan bagaimana? Untuk KPR sendiri itu kan pembiayaan untuk pembelian rumah. Itu untuk pembelian rumah itu hampir sama dengan KKB, cuman prosesnya juga lumayan sama sih. Jadi misalkan harga rumah 1 miliar. Jadi kalau debitur harus memiliki self financing 30% dari harga rumah tersebut, yaitu 300 juta. Jadi yang kita biaya hanya 700 juta dan nanti jaminannya sertifikat yang dijaminkan, yang dibeli seperti itu. Tadi juga hampir sama kayak KKB juga ya? Lama. Kalau untuk KKB kan 5 tahun. Kalau KPR di Bank Jateng itu bunganya 13% per tahun atau sekitar 0,5. Kemudian untuk jangka waktu bisa sampai dengan 15 tahun. Kan ada juga nih di Bank BPD Jateng ada namanya KPR Sejahtera itu ya. Nah itu apakah ada perbedaan sama KPR yang sebelumnya tadi? KPR Sejahtera itu diperuntukkan untuk calon debitur yang penghasilannya maksimal 5 juta. Jadi di bawah 5 juta lah. Skim atau jenis kredit KPR Sejahtera karena bunganya cukup ringan, hanya kurang lebih sekitar 12%. Dan syaratnya lebih mudah, kemudian untuk biayanya juga cukup murah. Jadi untuk meringankan masyarakat yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 5 juta rupiah per bulan. Untuk KPR sendiri, apakah itu tuh lokasi untuk pembelian KPR sendiri itu harus ada di Jawa Tengah atau bisa di luar Jawa Tengah? Untuk pembelian rumah itu di wilayah Bank Jateng itu berada. Misalkan Bank Jateng itu ada di Semarang, ya pembelian rumahnya di wilayah Semarang. Kalau itu Bank Jatengnya di Magelang, ya pembelian rumahnya di wilayah Magelang. Oh berarti sesuai dengan di Bank Jateng ada ya? Wilayah Bank Jateng. Kita kembali ke tabungan ya. Tadi kan ada tabungan Bima nih sama tabunganku juga kan. Nah itu kan kalau misalkan tabunganku itu kan nggak ada administrasinya juga karena kan nggak ada mungkin nggak ada kartu ya tadi ya, nggak ada kartu
pelajar itu kan ada juga nih simpanan pelajar. Nah itu apakah mending pelajar itu ambil simpanan pelajar atau tabungan bima kalau mau nabung di bank BTN? Bisa sih kalau simpanan pelajar itu kan diperuntukkan untuk pelajar, jadi untuk nanti ada KTP pendamping biasanya orang tua, karena kan biasanya pelajar kan belum punya KTP, jadi nanti ada KTP pendamping orang tua dan kakak orang anak tersebut. Jadi untuk kelebihannya ya mungkin nggak ada administrasi ya. Pengambilan juga nanti kalau di simpanan pelajar biasanya kita ada kolektif, setiap minggu kita sekali ke sekolahan tersebut, biasanya nanti ada pemesanan, misalkan kita hari Jumat, jadi misalkan kelas berapa 1, 2, 3 ada yang ngambil sekian, nanti kita bantu, jadi kita dari Bank Jateng bisa ke sekolahan tersebut untuk membantu dalam nabung atau penarikan, jadi para pelajar tidak perlu datang ke Bank Jateng seperti itu. Kita sebagai calon nasabah ya, nah itu apakah kita harus berdomisili di Jawa Tengah atau bisa juga kalau misalkan kita di luar Jawa Tengah gitu, mau KPR nih, kita mau ambil KPR gitu. Mau ambil KPR ya, orang tersebut misalkan rumahnya di luar kota tapi mau ambil rumahnya di Semarang, ya itu nanti mungkin minta kita KTP asli, minta keterangan surat domisili dari RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Jadi nanti kita untuk pembiayaannya jelas bahwa orang tersebut memang berdomisili di wilayah Semarang. Orang tersebut mungkin bekerja atau kuliah atau sekolah, jadi kan bisa untuk digunakan dalam pengajuan kredit. Kalau misalkan kita menarik sejumlah dana tunai gitu di ATM, itu kan biasanya misalkan kita nggak ada di Jawa Tengah gitu, nah kita narik di ATM bersama, kalau nggak ATM link gitu. Nah ini apakah dikenakan charge gitu dan seberapa besar gitu charge-nya? Ya sesuai aturan di Perundang-undang Perbankan dari Bank Indonesia, karena ini sudah bekerja sama, ada biayanya, tapi masing-masing. Bank lain mungkin beda, cuman kalau di Bank Jateng sendiri itu untuk pengambilan dana di ATM bersama atau di link dikenakan per transaksi Rp6.500. Mbak Erika misalkan ambil uang di pakai ATM Bank Jateng, ambilnya di bank lain, nanti ngecek saldo aja nanti sudah dikenakan biaya 6.500. Nanti apabila narik dari ATM juga dikenakan 6.500. Cuman sekarang di Bank Jateng ada internet banking, jadi kalau misalkan Mbak Erika atau teman-teman mau ambil uang atau mau ngecek saldo, mau beli pulsa, mau bayar apa gitu bisa lewat mobile banking. Dan di Bank Jateng ada teknologinya sekarang sudah canggih, jadi misalkan Mbak Erika ini ke ATM akan tapi lupa bawa ATM, dari mobile bankingnya, dari internet banking sudah bisa penarikan tanpa menggunakan ATM. Jadi nanti tinggal masukin di internet banking, Mbak Erika mau ambil uang berapa, misalkan Rp500.000, nanti di ATM tinggal datang ke ATM, nanti pengambilannya berapa, misalkan Rp500.000, nanti dimasukkan aja di situ, nanti ada pemberitahuan melalui SMS, nanti dimasukkan, nanti otomatis uang akan keluar. Itu tergantung dengan Mbak Erika mau ambil uang berapa. Di Bank Jateng sekarang juga sudah ada, jadi misalkan Mbak Erika itu mau nabung nih, cuman udah malam kan bank tutup, kita tutup 2:30. Tapi Mbak Erika mau nabung bisa, kita di Bank Jateng ada ATM yang menyediakan ATM tunai, jadi tinggal masukin uangnya di mesin tersebut, nanti secara otomatis uang itu akan masuk ke dalam rekening Mbak Erika. Jadi nanti bisa dicek setelah masuk ke mesin, nanti dicek aja di mobile banking, pasti kelihatan saldonya akan bertambah secara otomatis. Minimal itu pecahan 50.000. Silakan mau nabung 50.000, mau nabung 100.000 bisa. Nanti ketika uang tuh yang penting jangan sampai terlipat-lipat atau kurang rapi, harus dirapikan dulu, nanti dimasukkan, secara otomatis sistem akan membaca nominal uang tersebut. Ya, pecahannya bisa 50.000, bisa 100.000 rupiah. Kalau misalkan kita narik tunai itu di ATM lain gitu atau ATM bersama gitu, itu kan biasanya kan tadi kan dikenakan charge sebesar 6.500. Nah kalau misalkan ATM yang Bank Jateng sendiri itu dikenakan charge apa enggak? Mau ambil berkali-kali? Enggak, tidak dikenakan biaya atau administrasi. Dan saat ini kita karena pandemi COVID,
Untuk ATM Silver itu bisa menarik per hari bisa sampai dengan 50 juta rupiah. Biasanya kan hanya 25 juta. Ini karena pandemi mengurangi kerumunan di perbankan, jadi bisa narik di ATM bisa sampai dengan 50 juta rupiah per hari. Ya, kalau yang plat ini bisa sampai dengan 100 juta. Yang gold bisa sampai dengan 25 juta rupiah per hari. Nah, sekian materi terkait dengan suku bunga. Jika kalian masih penasaran terkait dengan materi suku bunga ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.